Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manajemen Persediaan. Nah, anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Ahmad Syauqi NIM 519, yang kedua Fitri Apriliana NIM 521, yang ketiga Alifa Melati NIM 543, dan saya sendiri Armusulma Wardani NIM 549. Yang pertama, apa sih pengertian dari manajemen persediaan? Istilah persediaan atau inventory adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasi terhadap pemenuhan permintaan. Sistem persediaan adalah serangkaian kebijaksanaan yang memonitori tingkat persediaan dan menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan persediaan harus diisi, dan berapa besar pesanan yang harus dilakukan. Sedangkan pengertian persediaan menurut Warren Revest yaitu digunakan untuk mengindikasikan barang dagang yang disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan, dan yang kedua bahan yang digunakan dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan yang digunakan untuk dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah tujuan manajemen persediaan. Next. Tujuan manajemen persediaan. Tujuan manajemen persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan risiko keterlambatan barang tiba. Yang kedua, untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan. Yang ketiga, menjaga keberlangsungan produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang dapat mengakibatkan terhentinya proses produksi. Dan yang terakhir adalah memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen dengan tersedianya barang yang diperlukan. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya persediaan, maka perusahaan dapat melakukan efisiensi produksi, dan penghematan biaya angkut, dapat menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan atau tidak beraturan. Next. Yang selanjutnya adalah fungsi manajemen persediaan. Ada 3 fungsi manajemen inventory, diantaranya yang pertama meminimalisir kekurangan stok barang. Fungsi utama manajemen inventory adalah meminimalisir kekurangan stok barang, apalagi bisnis yang sedang tinggi penjualannya, terlebih misalnya saat harbolnas, tetapi mereka kekurangan persediaan produk. Langkah yang bisa dilakukan dengan manajemen persediaan sehingga dapat mengantisipasi kurangnya stok barang. Karena dengan persediaannya barang yang tepat, tidak kekurangan stok produk sehingga bisa memenuhi kebutuhan pelanggan perusahaan. Next. Yang kedua, mengantisipasi perubahan permintaan dan penawaran barang. Permintaan dan penawaran konsumen terhadap barang mengalami perubahan, maka dari itu perusahaan harus mengantisipasinya. Caranya bisa memastikan apakah persediaan produk perusahaan itu bisa memenuhi permintaan pelanggan atau tidak. Dan yang selanjutnya sebagai langkah proses produksi. Kalau perusahaan bergerak di bidang produksi barang, maka inventory management ini sangat penting karena dengan tersedianya stok barang perusahaan bisa dengan lancar melakukan proses produksi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang slide selanjutnya yaitu yang nomor 4, jenis-jenis persediaan. Next. Jenis-jenis persediaan. Ada 5,
yaitu yang pertama ada barang mentah atau bahan baku. Bahan baku ini merupakan salah satu jenis persediaan yang pertama. Bahan baku merupakan bahan yang wajib dan harus ada karena adanya bahan baku, maka barang jadi tidak akan selesai dibuat. Manajemen persediaan juga harus memastikan adanya stok bahan baku untuk diproduksi. Yang kedua ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu proses lebih lanjut untuk menjadi barang jadi. Yang ketiga yaitu barang jadi. Nah, setelah barang itu melalui proses mulai dari bahan baku sampai bahan setengah jadi, dan akhirnya siap untuk dipasarkan dan distribusikan ke pihak ketiga. Next. Dan yang keempat ada barang supply, di mana barang supply ini merupakan jenis barang lainnya yang harus dikelola oleh manajemen inventory. Barang ini harus dikelola dengan baik dan dipilah mana yang akan digunakan untuk produksi dan mana yang tidak. Dan yang terakhir ada barang dagangan, di mana di dalam barang dagangan, di dalam manajemen inventory, barang dagangan harus jelas jumlah dan kemana saja jalur distribusinya. Di samping kelima jenis barang tadi, ada dua jenis yang juga dikelola oleh manajemen inventory dari sisi permintaan. Yang pertama yaitu barang mentah dan barang setengah jadi, dan yang kedua adalah barang jadi. Next. Yang kelima yaitu biaya-biaya persediaan. Next. Biaya-biaya persediaan yang pertama ada biaya penyimpanan atau holding cost atau carrying cost. Biaya penyimpanan ini adalah biaya yang terdiri atas biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. Adapun yang termasuk biaya penyimpanan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya fasilitas. Di dalam biaya fasilitas ini sudah termasuk biaya penerangan, biaya pendingin ruangan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu biaya asuransi persediaan. Yang ketiga ada biaya pajak persediaan. Dan yang keempat ada biaya pencurian atau pengrusakan, perampakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian ada biaya-biaya persediaan. Ordering cost atau procurement cost yang termasuk di dalam biaya ini adalah antara lain meliputi sebagai berikut. A. Pemrosesan pesanan dan ekspedisi. B. Biaya telepon. C. Pengeluaran surat menyurat. D. Biaya pengepakan dan penimbangan. E. Biaya pengiriman ke gudang dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah biaya penyiapan pabrik. Dalam hal ini terjadi jika bahan-bahan tidak dibeli, namun diproduksi sendiri dalam pabrik perusahaan. Perusahaan menghadapi biaya penyiapan guna memproduksi komponen tertentu. Biaya yang termasuk dalam hal ini adalah biaya mesin-mesin menganggur, biaya penyiapan tenaga kerja langsung, biaya penjadwalan, biaya ekspedisi, dan lain sebagainya. Next. Kemudian yang keempat, biaya kehabisan atau kekurangan bahan. Biaya kehabisan atau kekurangan bahan adalah biaya yang timbul jika persediaan tidak mencukupi adanya permintaan bahan. Adapun biaya yang termasuk di dalam hal ini adalah antara lain sebagai berikut. Penjualan, kehilangan pelanggan, biaya pemesanan khusus, biaya ekspedisi, selisih harga, terganggunya operasi, tambahan pengeluaran kegiatan manajerial, dan lain sebagainya. Di dalam perhitungan biaya kekurangan bahan, tergolong sulit diukur dalam praktik. Hal tersebut dikarenakan pada kenyataannya biaya ini sering menjadi biaya kemungkinan yang terbilang sulit diperkirakan secara objektif. Next. Next. Kemudian ada optimalisasi persediaan. Next. Optimalisasi persediaan adalah pengumpulan strategi yang didesain untuk mengirimkan sejumlah produk dalam jumlah yang tepat waktu
tepat dan waktu yang tepat dengan biaya yang rendah, menyeimbangkan antara penawaran dan permintaan secara optimal. Karena bisnis yang beroperasi tanpa perencanaan, optimalisasi persediaan beresiko mengalami pengeluaran terlebih dan kinerja yang buruk. Strategi-strategi optimalisasi yang ada di perusahaan antara lain yaitu mempersiapkan rencana pengiriman tepat waktu, mempertimbangkan gudang alternatif, memiliki strategi gangguan rantai pasokan, mengenali rekan bisnis, memberikan insentif pada karyawan, memantau inventaris dan laba atau rugi secara rutin, membuat keputusan berdasarkan data menggunakan pendekatan FIFO, first in dan first out. Next. Oke, cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.